Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya bersama Pak Taufik. Ini dari Kalimantan Selatan. Tepatnya mana Pak? Tanah Bumbu, Bamban 3 Blok D, Trimartani, Desa Kecamatan Sungai Loban. Oke. Untuk nomor beliau untuk sekitaran Kalimantan bisa nanti minta kontak ke saya. Beliau di sini sedang belajar bersama Pak Mahmudi ini dari Surabaya yang sudah kesekian kalinya ke sini. Nah, video ini satu untuk melegitimasi bahwa mereka berdua betul-betul sudah pernah kemari belajar. Saya ajarkan keilmuan saya sehingga saya berharap menjadi tangan panjang saya untuk wilayah Kalsel dan sekitarnya, wilayah Surabaya dan sekitarnya, untuk tidak harus melulu ke sini karena saya juga tamunya terlalu banyak, sehingga adanya kawan-kawan yang belajar ke sini kemudian saya transfer ilmu versi saya ini, berharap menjadi tangan panjang saya ya. Sekaligus ya bukti bahwa beliau betul pernah belajar ke sini. Itu satu. Yang kedua, di kesempatan ini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan baik melalui kolom komentar YouTube, Facebook, Belajar Terapi Akupresur maupun melalui WhatsApp yang mempertanyakan kebingungan ketika pemijatan kenapa harus menjauh dari sendi. Nah, saya sudah sanggup untuk jawab, tapi melalui video. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin jawab. Alasannya, pertanyaannya, tubuh kita ada aliran darah, vena dan arteri. Vena pada bagian tubuh dan vena di bawah kulit. Pada pembuluh darah vena, darahnya akan kembali jantung dan salurannya ada katup buka tutup. Apakah tidak berbahaya jika pemijatannya berlawanan arah dengan vena di kulit, di atas kulit? Terima kasih jawabannya. Nah, jawaban ini bagi saya ada sedikit keanehan. Kenapa? Kalau pemijatan menjauh dari sendi dan itu berlawanan dengan aliran darah, yang kita tekan, mohon maaf, kita bukan nekan pembuluh darah, itu yang pertama. Karena yang kita tekan itu di cekungan tulang, ujung otot, belahan antar otot. Nah, jadi kalau berlawanan dengan hukum ini ya wajar, karena memang kita bukan nekan pembuluh darah, ya kan? Itu satu. Yang kedua, seandainya kena sekalipun, tekanannya kan tidak melulu. Bagaimana kondisi sebaliknya sekarang? Orang yang diternikuet, ditekan di sini, diikat, itu kan aliran darah nggak bisa naik turun. Apa itu tidak lebih bahaya? Dan itu kan durasinya juga nggak sebentar. Nah, itu kan malah kebalikan pertanyaan ini kan. Loh, lantas bagaimana yang di orang yang bagian kaki atau tangannya diternikuet, apa tidak lebih bahaya terhadap jantung? Kemudian alasan menjauh dari sendi itu butuh longgar secara umum di sendi bagian manapun. Kenapa butuh longgar? Kalau longgar itu elastis. Ibarat sendi itu seperti ini ya. Ini atas, ini bawah. Misalnya bagian ini paha atas, ini bagian lutut bawah. Ketika ini merapat, gerakannya tidak elastis karena tidak leluasa. Tapi ketika ini longgar, akan elastis. Nah, mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan orang yang stroke, yang turun satu trap di bagian bahu? Dia memang turun satu trap, tapi karena kelemahan ototnya, sehingga bagian sendi itu renggang. Ada yang 1 sampai 2 cm. Nah, itu solusinya di treatment akupresur, kemudian bagian ototnya itu didorong, dikencangkan. Itu kan biasanya lembek, bagian ototnya tidak kaku, sehingga perlu dikakukan, didorong bagian tapak tangannya. Nanti di bagian ini akan kontraksi, gitu ya. Jadi persoalan tubuh itu secara umum memang harus menjauh dari sendi secara pemijatan, tapi ya juga ada yang malah justru mendekati sendi ada. Bagi mereka yang sudah belajar di sini sudah saya tunjukkan
secara anatomi kenapa ini harus mendekati sendi sedangkan yang lain tidak. Ada alasannya, memang itu sumbernya dari atas ya, itu di sekitar lipatan paha, namanya otot psoas major dan iliacus. Jadi persoalan katup di tubuh, di jantung yang berhubungan dengan darah, titik akupressure itu bukan pada aliran vena tapi pada ujung saraf otonom ya. Jadi berbeda. Mereka menyaksikan sendiri beberapa orang yang mengalami jantung di treatment bukan malah memburuk, malah membaik ya. Kalau alasan bahwa menjauh dari sendi kemudian itu berlawanan arah dengan aliran darah, lo nyatanya orangnya malah lega. Karena memang, mohon maaf, sekali lagi saya tekankan, itu tidak ada kaitannya dengan aliran darah vena arteri yang ada katup jantung. Itu tidak relevan. Karena memang kita nggak nekan vena dan arteri, itu satu. Sisi lain, ketika aliran energi yang kita sebut meridian itu membaik, itu aliran darah, saraf, dan oksigen akan membaik. Gitu loh. Jadi masalah darah itu memang di urusan tensi secara umum ya, darah rendah, darah tinggi. Dan kita juga tahu perlakuan terhadap dua karakteristik ketika orang darah rendah sama darah tinggi. Sehingga kalau bagi mereka yang sudah belajar ke sini ngerti, karena melihat contoh kasus langsung seperti apa. Jadi ini tidak ada kaitannya, bahkan tidak berbahaya menjauh dari sendi. Jadi saya harap penjelasan ini menjadi jelas dan bahwa jangan ragu gitu loh. Karena memang sendi secara umum harus longgar gitu. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, video ini melegitimasi mereka berdua, Pak Taufik. Harapan saya makin banyak kawan-kawan yang mau belajar ke sini untuk menjadi ya nolong sesama lah. Saya nggak mau ilmu ini saya bawa mati. Oke, kepada Pak Taufik, ya, hari ini dia pulang ke Kalimantan, tapi mungkin mampir dulu ya. Mampir Surabaya dulu. Surabaya dulu nggak apa-apa. Tapi yang jelas video ini melegitimasi untuk kawan-kawan yang di sekitaran Kalimantan mau datang. Pak Taufik pernah ke sini, guru dari Kaltim juga pernah ke sini. Satu senang kalau ada orang yang belajar, karena memang ilmu ini nggak mau saya bawa mati. Oke, semoga jawaban saya bisa menjawab penasaran dan keraguan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.